Mitologi Nordik merupakan kepercayaan masyarakat Eropa Utara, negara Denmark, Norwegia, Islandia, dan Swedia, sebelum kedatangan agama Kristen. Kepercayaan dan legenda ini menyebar ke negara-negara Eropa Utara lain, termasuk Islandia yang memiliki sumber-sumber mitologi tersebut. Mitologi tersebut merupakan kumpulan dari kepercayaan kuno orang-orang Eropa Utara yang berisi kisah-kisah tentang makhluk supernatural, kosmologi, dan mitos-mitos lainnya yang ditulis berbentuk puisi atau prosa dan terangkum dalam Edda. Mitologi tersebut ditulis sebelum dan setelah kedatangan agama Kristen di Eropa Utara. Dalam cerita rakyat Skandinavia, mitologi tersebut masih bertahan, dan di daerah pedesaan, tradisi kuno tersebut masih tampak sampai sekarang. Mitologi tersebut juga memberi pengaruh dan inspirasi dalam kesusastraan Zam. Mitologi Nordik dituturkan dari mulut ke mulut yang kini sudah banyak ditinggalkan atau hilang. Pada zaman dulu, kisah-kisah tersebut dikumpulkan dan dicatat oleh sarjana Kristiani, terutama dalam Edda dan Heimskringla. Edda yang ditulis berbentuk prosa dan syair. Isinya menceritakan tentang karakter dewa-dewi dan kisah-kisah mitologi. Beberapa Edda itu ditulis oleh Snorri Sturluson, yang merupakan seorang penyair, sastrawan, dan sarjana Kristiani yang menganggap bahwa dewa-dewi Nordik lebih mirip manusia daripada dianggap sebagai setan. Di samping sumber-sumber tersebut, ada legenda hidup yang berkembang di masyarakat Skandinavia, misalnya beberapa legenda yang muncul dalam kesusastraan Jerman, dan cerita-cerita mitologi di Deor. Ketika beberapa cerita itu bertahan, para ahli bisa mengungkapkan cerita yang belum ditulis. Sebagai tambahan, ada ratusan tempat di Skandinavia yang dinamai setelah dewa-dewa mereka. Ada beberapa peninggalan yang mengungkapkan kisah-kisah dalam mitologi Nordik. Peninggalan-peninggalan tersebut berupa lukisan, arca, dan pahatan. Dalam mitologi Nordik, dikenal adanya 9 dunia, yang mana 9 dunia tersebut dihubungkan oleh pohon Yggdrasil. Dalam mitologi Nordik, pohon Yggdrasil merupakan pusat dunia. Pada cabang-cabang dan akar-akarnya terdapat dunia-dunia yang berbeda, yaitu Asgard, dunia para Aesir atau golongan dewa-dewa tinggi dan yang paling berkuasa. Asgard terletak pada cabang Yggdrasil di sebelah atas yang dialui oleh mata air Urd. Vanaheim, dunia para Vanir atau golongan dewa-dewi kecil. Letaknya berdekatan dengan Asgard di lingkungan para dewa. Alfheim, dunia para elf atau ras dewa kecil pengatur kesuburan. Midgard, dunia manusia sebagai dunia makhluk yang tidak abadi. Jotunheimr, dunia para Jotun atau para raksasa. Svartalfheim, dunia para Svartalfar, bahasa Inggris, Swart Elves, Elves, atau Dokkalfar, bahasa Inggris, Dark Elves, Elves, yaitu kaum elf dari kegelapan. Nidavellir, dunia para dwarf atau orang kerdil. Mereka tinggal di gua atau di bawah tanah sebagai penambang yang mahir dan ahli membuat peralatan dan senjata dari logam. Niflheim, dunia bawah tanah yang dingin, rumah para Jotun, raksasa, es, dikuasai oleh Hel, anak perempuan Loki. Muspel atau Muspelheim, dunia api dan rumah bagi Surd, raksasa yang kulitnya berupa lahar dan rambutnya adalah api. Menurut mitologi Nordik, ada 3 golongan makhluk yang lebih berkuasa daripada manusia, yaitu Aesir, Vanir, dan Jotun. Aesir dan Vanir merupakan golongan yang sangat dekat, karena merupakan golongan para dewa. Aesir dan Vanir bersama-sama menciptakan alam semesta, mengatur kehidupan manusia, meskipun mereka pernah bertarung dengan sesama. Musuh para Aesir dan Vanir adalah para Jotun atau raksasa, bahasa Inggris kuno, Eontenas atau entas. Mereka mirip dengan para Titan dan Gigantes dalam mitologi Yunani. Kata Jotun sering diterjemahkan sebagai raksasa, meskipun kata troll atau setan lebih cocok. Para Jotun atau raksasa tidak selamanya jahat. Aesir sebagai golongan para dewa berselisih dengan Jotun, meskipun para dewa dan Jotun pernah menjalin hubungan dan saling menikah, seperti Thor menikah dengan Jarnsasa, Odin bersaudara dengan Loki, Hel, setengah dewi setengah raksasa, bersaudara dengan Loki. Dalam mitologi, Jotun wanita biasanya tidak jahat, seperti dalam kisah, Grid membantu Thor, dan menikahi golongan dewa, seperti dalam kisah, Thor menikahi Jarnsasa. Selain dewa dan raksasa, mitologi Nordik juga menyebutkan adanya monster seperti Jormungandr, si ular laut, dan Fenrir, serigala raksasa, yang dapat ditemukan di sekitar Midgard. 2 monster tersebut dikatakan sebagai anak buah Loki, dewa pencari masalah, seorang keturunan Jotun.
Makhluk mitologi yang lain adalah Hugin dan Munin, yang berarti pikiran dan ingatan, dua gagak yang menjaga Odin, dewa-dewa utama Aesir dalam mitologi Nordik. Buri, makhluk pertama atau dewa pertama yang lahir dari es yang dijilat oleh Audumbla. Ayah dari Bor. Bor, ayah dari Odin, Ve dan Vili yang didapatnya dari istri seorang raksasa bernama Bestla. Odin, dewa pertempuran, kematian, syair, dan ilmu gaib sihir. Penguasa Asgard, mempunyai senjata berupa tombak bernama Gungnir. Ve, dewa yang menganugerahi kemampuan manusia bicara. Vili, dewa penguasa air. Thor, dewa petir, dewa perang. Anak Odin dan raksasa Jord. Mempunyai senjata berupa palu bernama Mjolnir. Tyr, dewa perang dan keberanian. Atribut Tyr adalah tombak. Heimdall, dewa penjaga. Ia adalah dewa yang menjaga Bifrost, jalan keluar masuk ke Asgard. Anak dari Odin dan Nineveh. Dikenal juga dengan Rig atau pencipta umat manusia. Loki, dewa api dan penipu, tukang pencari masalah. Anak dari raksasa Farbautia dan Laufey, dia membunuh Balder melalui tipu muslihat. Sebenarnya Loki adalah keturunan Jotun, tetapi semenjak menjadi saudara sedarah dengan Odin, Loki menjadi dewa Aesir dan hidup di Asgard. Makhluk lain dalam mitologi Nordik. Ymir, raksasa pertama. As, pria pertama. Embla, wanita pertama. Fenrir, serigala raksasa buas, anak pertama Loki dan Angboa yang seperti monster. Akhirnya berhasil diikat oleh rantai yang dibuat para dwarf setelah ia memakan tangan Tyr yang berkorban agar Fenrir mau diikat. Jormungandr, ular raksasa yang dapat melilit bumi dan memegang ekor sendiri, anak kedua dari Angboa dan Loki. Njord, dewa laut. Iun, dewi kemudaan. Ia memiliki buah apel yang dapat membuat hidup abadi. Kesusastraan mitologi berhubungan dengan legenda tentang para raja dan para pahlawan, selayaknya makhluk supernatural. Legenda dan kisah-kisah itu dianggap sebagai cerita asal mula negara mereka. Beberapa legenda dianggap pernah terjadi, dan sarjana-sarjana Skandinavia berusaha menggali sejarahnya melalui mitos dalam kisah kepahlawanan. Pada masa lalu, pemujaan terhadap dewa-dewi kuno dan pengorbanan manusia dilakukan orang Skandinavia. Teblot adalah bentuk pemujaan yang diterapkan orang Jerman kuno dan orang Skandinavia. Mereka memakai batu yang disusun yang disebut Horgr sebagai altar sederhana atau sarana pemujaan. Ada pusat pemujaan yang penting seperti Skiringsal, Lejre, dan Uppsala. Kuil di Uppsala memiliki 4 patung dewa atau berhala, Thor, Odin, Freya, dan Saor RB. Sistem pendeta ada, namun belum tergambar sempurna. Pada masa itu, dewa yang banyak dipuja adalah Odin dan Thor. Pada masa kini, tidak ada kuil-kuil untuk pemujaan terhadap dewa-dewi Nordik kuno. Persembahyangan dan peribadatan hanya dilakukan oleh orang-orang masa lalu. Bekas kuil masa lalu banyak yang tak tersisa atau sudah dihancurkan pada masa Kristianisasi di Eropa. Pada masa Kristianisasi di negara-negara Eropa Utara, masih ada agama baru dan kepercayaan lama. Namun ketika konflik tak bisa dihindari lagi, dewa-dewi Skandinavia kuno dianggap sebagai setan dan pemujaan terhadap mereka sangat dilarang. Beberapa kuil dihancurkan. Proses ini mendesak orang-orang Skandinavia untuk meninggalkan kepercayaan lamanya dan beralih kepada kepercayaan yang lebih baru. Namun untuk menghapus kepercayaan lama dari bangsa Skandinavia sangat sulit. Meskipun di Eropa Utara terjadi pengalihan kepercayaan, di lain pihak Edda atau kumpulan kisah mitologi Nordik justru dikumpulkan dan ditulis oleh sarjana-sarjana Kristiani. Kristianisasi di Eropa Utara mengakibatkan terlupakannya dewa-dewi dari pemujaan dan tersingkirnya kepercayaan dan kisah-kisah masa lalu. Meskipun demikian, Odin dan Thor merupakan dewa-dewa yang paling terkenal dan bertahan paling lama. Mitologi Nordik memiliki pengaruh terhadap beberapa hal yang bisa ditemukan pada zaman sekarang. Pengaruh mitologi Nordik sangat jelas sekali tampak dalam kisah fiksi fantasi legendaris dan terkenal karya J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings. Karya Tolkien banyak mendapat pengaruh mitologi Nordik. Bumi Tengah digambarkan seperti pohon Yggdrasil, dengan bermacam-macam ras, seperti manusia, elf, dwarf, troll, orc. Ras-ras tersebut, selain manusia, diambil dari mitologi Nordik dan cerita rakyat Skandinavia. Dan juga diambil sebagai salah satu superhero Marvel, Marvel Comics.
Inti dari kisah mitologi Nordik adalah penderitaan para dewa dan interaksi mereka dengan berbagai makhluk lain, seperti Jotnar, yang mungkin adalah teman, kekasih, musuh, atau anggota keluarga para dewa. Banyak dewa disebutkan dalam teks sumber. Sebagaimana dibuktikan oleh catatan nama pribadi dan nama tempat, dewa paling populer di kalangan orang Skandinavia selama zaman Viking adalah Thor sang dewa petir, yang digambarkan tanpa henti mengejar musuh-musuhnya, dengan palung Mjolnir yang menghancurkan gunung dan menggelegar di tangan. Dalam mitologi, Thor menghancurkan banyak Jotnar yang merupakan musuh para dewa atau umat manusia, dan menikah dengan dewi cantik berambut emasif. Dewa Odin juga sering disebutkan dalam teks-teks yang masih ada. Bermata satu, diapit serigala dan gagak, dengan tombak di tangan, Odin mengejar pengetahuan di 9 alam. Dalam tindakan pengorbanan diri, Odin digambarkan gantung diri terbalik selama 9 hari 9 malam di pohon kosmologis Yggdrasil untuk mendapatkan pengetahuan tentang alfabet rahasia, yang ia wariskan kepada umat manusia, dan dikaitkan erat dengan kematian, kebijaksanaan, dan puisi. Odin digambarkan sebagai penguasa Asgard, dan pemimpin Aesir. Istri Odin adalah Dewi kuat Frigg yang dapat melihat masa depan tetapi tidak memberitahu siapapun, dan bersama-sama mereka memiliki seorang putra tercinta, Balder. Setelah serangkaian mimpi yang dialami Balder tentang kematiannya yang akan datang, kematiannya direkayasa oleh Loki, dan Balder kemudian tinggal di Hel, sebuah wilayah yang diperintah oleh entitas dengan nama yang sama. Odin harus berbagi setengah bagian kematian dengan Dewi yang kuat, Freyjaja. Dia cantik, sensual, memakai jubah berbulu, dan berlatih seir. Dia pergi berperang untuk memilih di antara mereka yang terbunuh dan membawa orang pilihannya ke ladang akhirat Folkvang. Freyjaja menangisi suaminya yang hilang dan mencarinya di negeri yang jauh. Saudara laki-laki Freyjaja, Dewa Freyr, juga sering disebutkan dalam teks-teks yang masih ada, dan hubungannya dengan cuaca, keluarga kerajaan, seksualitas manusia, dan pertanian membawa kedamaian dan kesenangan bagi umat manusia. Sangat mabuk cinta setelah melihat Jotunger yang cantik, Freyr mencari dan memenangkan cintanya, namun harus mengorbankan nasibnya di masa depan. Ayah mereka adalah dewa perkasa Engerer. Engerer sangat terkait dengan kapal dan pelayaran, begitu juga dengan kekayaan dan kemakmuran. Ibu Freyjaja dan Freyr adalah saudara perempuan Engerer yang tidak disebutkan namanya. Namun, ada lebih banyak informasi tentang pasangannya dengan Dewi Sky dan berburu Sky. Hubungan mereka bernasib buruk, karena Sky tidak tahan berada jauh dari gunung kesayangannya, atau Engerer dari pantai. Bersama-sama, Freyjaja, Freyr, dan Engerer membentuk sebagian dewa yang dikenal sebagai Vanir. Meskipun Aesir dan Vanir memiliki identifikasi yang berbeda, mereka bersatu sebagai akibat dari perang Aesir-Vanir. Meskipun mereka kurang disebutkan, banyak dewa dan dewi lain muncul di materi sumber. Beberapa dewa yang jarang terdengar termasuk Dewi Pembawa Apel Iun dan suaminya, Dewa Skaldik Bragi, Dewa Bergigi Emas Heimdall, lahir dari 9 ibu, Dewa kuno Teir, yang kehilangan tangan kanannya saat mengikat serigala besar Fenrir, dan Dewi Gefjon, yang membentuk Selandia modern, Denmark.